Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Siska Farawati dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika tahun 2017. Sebelum belajar, ada baiknya dulu kita berdoa ya, agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bilangan berpangkat, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Lalu, di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Tapi sebelum masuk ke materinya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada kalian, yaitu kompetensi dasar yang harus kita capai. Kalian bisa lihat di sini kan, kompetensi dasarnya apa saja? Nah, setelah kita lihat kompetensi dasar, sekarang kita lanjut ke indikator pencapaian yang harus kita capai. Indikatornya kalian bisa lihat di atas di sini. Sudah kalian lihat? Nah, kalau kalian sudah lihat indikator pencapaian yang harus kita capai, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saya akan perlihatkan lagi kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini kita langsung masuk ke materi persamaan kuadrat. Yang pertama, ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya atau peubahnya adalah 2. Itu tadi adalah pengertian persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjut ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kalian bisa lihat di sini persamaan kuadrat bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. ABC ialah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Sekarang kita misalkan AX kuadrat itu koefisien X kuadrat. Kemudian yang BX itu kita misalkan menjadi koefisien X. Lalu yang C kita misalkan menjadi konstanta. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kepada kalian. Contohnya seperti ini. Tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Nah, persamaannya ialah 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, A-nya itu yang mana? Coba kalian tebak. Sudah kalian tebak? Ya, A-nya adalah 3. Kemudian, yang B adalah 4 dan yang C-nya adalah 6. Nah, itulah A, B, C dari persamaan kuadrat yang telah saya bacakan tadi. Di persamaan kuadrat, kita bisa mencari dengan 3 cara. Yang pertama, akar persamaan kuadrat. Yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, di persamaan kuadrat itu memiliki beberapa cara, tapi di sini saya hanya menggunakan 3 cara seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi. Yang pertama ada akar persamaan kuadrat. Ini kita misalkan X kuadrat sama dengan 4. Nah, dengan mudah dapat dihitung bahwa persamaan kuadrat X pangkat 2 sama dengan 4 mempunyai akar-akar X sama dengan akar 4 atau X sama dengan min akar 4 dan dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Berdasarkan keterangan tadi atau contoh yang telah saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jika X pangkat 2 sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan titik-titik positif
atau X sama dengan titik-titik negatif. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya ya. Contohnya seperti ini. Dengan cara memfaktorkan, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 24 sama dengan 0. Cara menjawabnya seperti ini. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 24 sama dengan 0. Lalu, X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 4X dikurang 24 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga mendapatkan hasil dalam kurung X kurang 4 dikali dalam kurung X tambah 6 sama dengan 0. Kemudian X dikurang 4 sama dengan 0. Atau X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 6. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 24 sama dengan 0 adalah 4 dan negatif 6. Lalu yang kedua ialah menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di penjelasan 2 ini menggunakan langkah-langkah ya. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat atau AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sebagai berikut. Langkahnya seperti ini. Ubahlah persamaan kuadrat semula ke dalam bentuk dalam kurung X tambah P pangkat 2 sama dengan Q dengan Q lebih dari sama dengan 0 melalui proses melengkapkan kuadrat. Kemudian yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk persamaan terakhir dalam kurung X tambah P sama dengan positif negatif akar Q atau X sama dengan negatif P positif negatif akar Q. Contohnya seperti ini. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Lalu kita jawabnya seperti ini. X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Lalu X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan 5. Lalu kita ubah ruas kiri ke dalam bentuk kuadrat sempurna sehingga mendapatkan hasil seperti ini. X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 5 tambah 2 pangkat 2. Lalu X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 sama dengan 9. Nah, yang X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 itu kita faktorkan sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini, yaitu dalam kurung X kurang 2 pangkat 2 sama dengan 9 sehingga X kurang 2 sama dengan positif negatif 3. Lalu X tambah 3 tambah 2 itu sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0 adalah 5 dan negatif 1. Lalu yang ketiga ialah menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ialah AX kuadrat atau AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan rumus seperti ini. Kalian bisa lihat di sini rumusnya, yaitu ialah X 1, 2 sama dengan min B positif negatif akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Sekarang kita langsung masuk ke contoh yang terakhir ya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa bacakan di sini. Nah, saya akan bacakan, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 3x
dikurang 2 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Diketahui A-nya adalah 2, kemudian B-nya ada berapa? Bisa kalian tebak B-nya ada berapa? Iya, B-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah negatif 2. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya ya, rumus ABC tadi yang seperti ini. X 1, 2 sama dengan negatif B, positif negatif, akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A sama dengan negatif 3, positif negatif, akar 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2, kemudian dikali negatif 2 per 2 dikali 2 sama dengan negatif 3, positif negatif, akar 9 tambah 16 per 4 sama dengan negatif 3, positif negatif, akar 25 per 4. Lalu, sama dengan negatif 3, positif negatif 5 per 4. Nah, di sini akan kita pecah X1 dan X2-nya. Jadi, yang pertama ialah X1-nya sama dengan negatif 3 ditambah 5 per 4 menjadi negatif 3 tambah 5 hasilnya 2 per 4. Kemudian 2 per 4 sama-sama kita bagi 2 sehingga menghasilkan 1 per 2. Sekarang yang X2 sama dengan negatif 3 dikurang 5 per 4. Nah, negatif 3 dikurang 5 itu menghasilkan negatif 8. Jadi, negatif 8 per 4 atau negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0 adalah 1 per 2 dan negatif 2. Lalu, di sini saya akan memberikan contoh kontekstual kepada kalian. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka, tentukanlah bilangan berikut. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Langkah pertama yang diperlukan adalah kita harus mampu menjalankan bahwa karakteristik masalah dalam soal mempunyai modal matematika berbentuk persamaan kuadrat. Setelah kita mampu menjelaskan bahwa karakteristik masalahnya berkaitan dengan model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat, maka gunakan 3 adalah X. Lalu yang A-nya, misalkan bilangan itu adalah X, kemudian yang B-nya, berdasarkan ketentuan pada soal, kita peroleh hubungan sebagai berikut. 3X pangkat 2 dikurang 13X sama dengan negatif 4. Lalu yang C-nya, kemudian kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan metode pemfaktoran sebagai berikut. Nah, coba kalian lihat di sini 3x pangkat 2 dikurang 13x sama dengan negatif 4. Kemudian 3x pangkat 2 dikurang 13x tambah 4 sama dengan 0. Lalu yang tadi kita faktorkan sehingga pemfaktorannya seperti ini. Dalam kurung 3x dikurang 1 dikali dalam kurung x dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan x sama dengan 1 per 3 atau x sama dengan 4. Dengan demikian, bilangan yang dimaksud adalah 1 per 3 atau 4. Nah, seperti itulah contoh kontekstual yang saya berikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Setelah pembelajaran tadi, saya mengharapkan kepada kalian semua yang menonton video ini, kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Tapi sebelum saya menutup video ini, saya akan menyimpulkan yang terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di sini kesimpulannya. Nah, setelah kalian lihat kesimpulan pembelajaran pada hari ini, saya akan mengakhirinya ya. Apabila ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.